Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berdua hadir kembali menyapa Anda. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Nirsdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama pada rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Parepare. 6 fraksi menyetujui 2 ranperda yang diajukan dan dibacakan oleh juru bicara masing-masing. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap 2 ranperda, yakni ranperda tentang administrasi kependudukan dan ranperda sistem perencanaan dan pembangunan daerah pada Selasa 21 Juli 2020. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Bu Esos, didampingi Wakil Ketua DPRD Parepare Haji Tasming Hamid SEMH. Sehingga pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare melalui video conference atau virtual dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap 2 rancangan peraturan daerah masing-masing tentang 1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap 2 ranperda tentang administrasi kependudukan dan ranperda sistem perencanaan dan pembangunan daerah, 6 fraksi DPRD Kota Parepare masing-masing menyatakan setuju atas kedua ranperda tersebut. Adapun pandangan umum fraksi dibacakan langsung oleh juru bicara fraksi masing-masing, yakni Haja Indria Sari Husni dari fraksi Golongan Karya. Perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan, di mana tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan. Dari fraksi Nasdem dibacakan juru bicaranya Dr. Randa Haja Aswati Zainuddin. Maka kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksana atas perda dan kebijakan daerah. Adapun pendapat akhir fraksi Demokrat dibacakan juru bicaranya Haji Bambang Nasir. Terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan berlakunya perda ini nantinya agar pemerintah daerah memperhatikan warga masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan untuk dilakukan pendataan ulang, karena ini akan menjadi dasar dalam pengurusan identitas dokumen lainnya. Sementara pendapat akhir fraksi Gerindra dibacakan juru bicaranya Muhammad Yusuf Lapanna SH. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra juga patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja keras, komitmen dan dedikasinya untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat Kota Parepare ke arah kehidupan yang lebih baik, maju, mandiri dan berkarakter. Dari fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia atau FAKAR dibacakan Hermanto. Saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Parepare dan jajarannya yang telah membahas kedua perda ini dalam rapat-rapat yang dilaksanakan panitia khusus. Adapun fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dibacakan oleh Namri Nasir. Atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan anggota DPRD Kota Parepare serta Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajarannya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Rapat koordinasi kembali digelar oleh Karang Taruna Kota Parepare di kantor Kominfo Kota Parepare. Rapat tersebut membahas mengenai kepengurusan yang diharapkan segera dirampungkan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Karang Taruna Kota Parepare kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi rutin yang diselenggarakan di ruang pertemuan Puskomkret Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare. Rapat koordinasi dan evaluasi rutin yang diselenggarakan tersebut dipimpin langsung Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare pada Senin 20 Juli 2020 kemarin. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kepengurusan yang diharapkan segera dirampungkan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan untuk selanjutnya segera dikukuhkan dalam waktu dekat atau setelah Lebaran Idul Adha tahun ini. Selain masalah kepengurusan, dalam rapat koordinasi dan evaluasi juga dibahas terkait aksi sosial untuk bantuan korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara khususnya Masamba dan sekitarnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Pemirsa, meski masih dalam kondisi pandemi, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian melantik 2 pejabat struktural. Pelantikan ini dilakukan secara virtual sesuai dengan protap COVID-19. 2 pejabat struktural lingkup Stasiun Karantina Pertanian Parepare dilantik Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. 2 pejabat tersebut yakni Ahmad Nadif yang diangkat menjadi medik veteriner muda di BBKP Tanjung Priuk dan Nasrul menjadi paramedik veteriner penyelia di Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Parepare. Pelantikan ini dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah di masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19 saat ini. 2 pejabat struktural yang beralih jabatan fungsional yang dilantik mengenakan pakaian dinas harian atau PDH Karantina Pertanian lengkap. Selain 2 pejabat dari Karantina Pertanian di Kota Parepare, pada saat yang sama juga turut dilantik 18 pejabat fungsional lainnya di beberapa kantor karantina pertanian yang ada di Indonesia. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Parepare Andi Fasisal berharap dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, mereka yang dilantik dapat mengemban amanah dengan baik. Tentu layanan kita harus lebih baik. Jabatannya lebih tinggi berarti anginnya lebih kencang ya. Tapi insya Allah kami amanah semua dengan jabatan ini. Oke deh. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai agenda rutin dari Koramil Ujung untuk selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, Koramil 140501 Kecamatan Ujung melaksanakan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat triwulan kedua tahun 2020. Berikut informasi selengkapnya. Koramil 140501 Kecamatan Ujung melaksanakan komunikasi sosial atau Komsos dengan komponen masyarakat atau Kommas triwulan kedua tahun anggaran 2020. Tema kegiatan tersebut yakni bergandengan tangan membangun negeri, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kegiatan tersebut berlangsung pekan lalu di Aula Kantor Kelurahan Lapade pada Jumat 17 Juli 2020. Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Lapade Haja Sri Meriani serta RT RW dan tokoh masyarakat dengan tetap mengutamakan standar protokol kesehatan. Dan Ramil 140501 Ujung Kapten Infanteri Sukardi Asa mengatakan kegiatan Komsos dengan Kommas ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas yang baik antar TNI dengan masyarakat. Untuk kegiatan ini itu kami akan melaksanakan kegiatan Komsos bersama tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lapade, karena bersama dengan wilayah ini pandemi ini kami tidak bisa mengumpulkan yang ada di wilayah saya satu kecamatan, makanya kami langkah pertama ini dilaksanakan di Lapade, kemudian nanti hari-hari berikutnya kami bisa melaksanakan di wilayah kelurahan yang lain. Tadi dengan adanya pandemi kami tidak bisa mengumpulkan banyak untuk menyampaikan sekaligus mengadakan kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat.
Program Komsos dengan Kommas ini merupakan agenda rutin dari Koramil Ujung untuk selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Utamanya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini dibutuhkan kerjasama antara TNI dan masyarakat dalam mengatasi persoalan pandemi tersebut. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sasaran operasi Cipta Kondisi dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal kali ini dilakukan di warung makan dan warung kopi yang ada di Kota Parepare. Dari hasil operasi tersebut, tim menemukan masih banyaknya pengunjung yang tidak menggunakan masker. Tim gabungan dari unsur kepolisian, TNI dan beberapa instansi pemerintah Kota Parepare secara bersama-sama menggelar operasi Cipta Kondisi dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Ops Polres Parepare Kompol Muhabar. Sementara yang menjadi sasaran operasi kali ini yakni warung makan dan warung kopi yang ada di Kota Parepare. Dan dari hasil operasi tersebut, tim menemukan masih banyaknya pengunjung yang tidak menggunakan masker. Ya, dari warkop, saran teman-teman kalau warkop di selat terakhir bubar mereka. Kita start di warkop sini. Warkop O2. Baru warkop 588, baru warkop warung seru, baru bergeser ke Hilal baru Tribok. Dalam operasi Cipta Kondisi kali ini, petugas juga memberikan himbauan protokol kesehatan agar selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker serta pulang ke rumah masing-masing. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak 1,1 miliar lebih yang berasal dari penyelesaian kredit macet badan usaha milik negara melalui non-litigasi. Pimpinan Cabang BRI Kota Parepare apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Baru-baru ini, Kejaksaan Negeri Parepare berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak 1,1 miliar lebih yang berasal dari penyelesaian kredit macet badan usaha milik negara melalui non-litigasi. Atas keberhasilan itu, BRI Cabang Parepare memberikan apresiasi kepada Kejari dengan menyerahkan piagam penghargaan. Berhasil melakukan semacam penagihan kepada debitur kami yang selama ini mungkin ada sedikit bermasalah, dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Parepare yang disponsori oleh Bapak Kejari, hari ini sudah masuk luar biasa pesannya. Salawat juga dan salam Pak Amil. Ya, alhamdulillah sudah ada titik terang. Sehingga ini tentu sangat membanggakan sekali buat kami, dan yang paling kami rasakan bahwa ketika kami minta kerjasama dengan Kejari ini, langsung Bapak Kejari responnya luar biasa, dan bahkan menantang kami mana yang harus kami tangani. Makbul menambahkan penagihan terhadap 4 orang debitur masing-masing dengan tagihan 20 juta rupiah, 80 juta rupiah, 130 juta rupiah, dan 945.217.945 rupiah dengan total 1,1 miliar lebih ini merupakan kasus kredit macet tahun 2019 lalu. Sekedar informasi, selain pemulihan keuangan atau kekayaan negara melalui jalur non-litigasi, Kasih Datun Kejari Parepare juga melakukan pendampingan refocusing anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami pemirsa, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, RSUD Andi Makassau akan meluncurkan inovasi sistem Android agar pasien dapat melakukan konsultasi via daring.
Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare terus berupaya memunculkan inovasi untuk mempermudah pasien mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Inovasi yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini digagas Direktur RSUD Andi Makassau, Dr. Reni Anggrinsari. Menurutnya, kemudahan yang diberikan bukan hanya pada sistem pendaftaran yang bersifat online, tetapi keseluruhan dari pelayanan rumah sakit nantinya dapat dilakukan secara daring yang dikenal dengan istilah telemedicine. Mulai dari jadwal dokter, pendaftaran pasien, konsultasi dokter, bahkan pelayanan pengantaran obat pasien secara langsung dapat dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi Android yang dapat diakses kapan saja. Guna memudahkan jalur komunikasi dan integrasi, RSUD Andi Makassau menjalin kerjasama dengan pihak BPJS, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Parepare. Selain itu juga untuk pendistribusian obat, RSUD Andi Makassau rencananya akan melakukan kerjasama dengan pihak ojek online. Dalam genggaman ini adalah suatu layanan konsultasi online antar pasien dan dokter di rumah sakit. Kemudian layanan ini juga bisa diakses oleh seluruh rumah sakit jejaring dan puskesmas serta call center di lingkup Kota Parepare untuk melakukan konsultasi ke dokter spesialis di rumah sakit. Jadi layanan ini berupa suatu aplikasi yang nantinya dapat diakses melalui handphone atau website. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka perayaan ulang tahun IAD Parepare ke-20, Andi Dewi Amir Syarifuddin selaku Ketua IAD Daerah Parepare dalam video conference menguraikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh IAD Parepare sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun IAD yang ke-20 ini. Di antaranya memberikan bantuan kepada Purnaja dan santunan kepada putra-putri adiaksa berprestasi. Berikut informasi selengkapnya. Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Daerah Parepare merayakan hari ulang tahun yang ke-20 tahun. Perayaan sederhana ini diawali dengan video conference bersama Ketua Umum IAD Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Seruning Burhanuddin, dan seluruh IAD Kejaksaan se-Indonesia. Di akhir vidcon dilanjutkan pemotongan tumpeng yang serentak dilakukan Ketua IAD se-Indonesia. Dalam perayaan ini, Ketua IAD Daerah Parepare Andi Dewi Amir Syarifuddin menguraikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan IAD Parepare sebagai rangkaian peringatan HUT IAD ke-20 ini. Di antaranya, memberikan bantuan kepada Purnaja dan santunan kepada putra-putri adiaksa berprestasi. Andi Dewi juga meneruskan pesan Ketua Umum IAD Pusat agar para istri berperan mengingatkan suami dalam kebaikan. Sedangkan dalam sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare sebagai pembina IAD, banyak berpesan tentang penerapan protokol kesehatan, serta mengingatkan agar ibu-ibu kejaksaan yang tergabung dalam kepengurusan IAD Parepare untuk selalu mengawasi anaknya dalam bermedia sosial. Keluarga usaha kejaksaan, mari menggunakan internet, komunikasi internet dengan bijaksana, dan memanfaatkan perilaku yang sangat. Saya kira ibu itu bisa. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.